Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita hanya memantapkan dari materi sebelumnya, yaitu kita sudah mengenal tentang bentuk singular atau tunggal dan bentuk plural atau jamak. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan memantapkan lagi bagaimana mengubah bentuk singular menjadi bentuk plural, dari bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Nah, yang pertama, aturan pertama, ya, mengubah bentuk singular atau tunggal menjadi bentuk jamak, itu cukup kita tambahkan huruf S pada nouns-nya, pada kata bendanya. Beberapa kata yang bisa dipakai dengan menambahkan bentuk S adalah contohnya pen, bentuk singular, bentuk jamaknya menjadi pens, kita tambahkan huruf S. Atau yang lainnya, contohnya cat, kucing, kemudian kita rubah menjadi cats, kucing-kucing begitu. Atau yang lainnya juga table, meja, kita rubah menjadi tables, meja-meja. Nah, itu cara pertama mengubah bentuk singular menjadi bentuk plural. Untuk bentuk yang kedua yaitu dengan menambahkan es pada nouns atau kata benda yang ada. Ada beberapa aturan untuk kata-kata benda yang ditambahkan es, yaitu kata benda yang akhirnya adalah huruf S atau SH atau SS atau CH atau X atau O. Contoh, misalnya class, classes. Atau contoh yang lain, misalnya bus, belakangnya huruf S, maka bentuk pluralnya adalah buses. Atau misalnya branch, belakangnya huruf CH, branch. Bentuk jamaknya atau pluralnya adalah branches. Atau brush, belakangnya huruf SH, maka bentuk pluralnya adalah brushes. Untuk yang huruf X, contohnya box, maka bentuk pluralnya adalah boxes. Untuk nouns yang huruf akhirnya adalah huruf O, maka kita harus melihat apakah ditambahkan S atau tidak, atau cukup huruf S saja. Nah, yang pertama, untuk nouns atau kata benda yang akhirnya adalah huruf O, kita lihat sebelum huruf O tersebut. Apabila sebelum huruf O itu adalah huruf-huruf konsonan, huruf konsonan itu adalah huruf-huruf selain A, I, U, E, O, maka kita tambahkan ES. Nah, lain halnya apabila sebelum huruf O itu adalah huruf vokal, huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O, maka kita tambahkan huruf S. Contoh, potato, potato. Ya, potato, sebelum huruf O terakhir adalah huruf T, konsonan. Maka ini mengubah menjadi bentuk pluralnya, kita tambahkan ES menjadi potatoes. Atau mango, mangga. Karena sebelum huruf O itu adalah huruf G, konsonan, maka bentuk pluralnya kita tambahkan ES, mangoes. Potato menjadi potatoes. Mango menjadi mangoes. Untuk nouns yang akhirannya huruf O, tapi sebelum huruf O itu diawali dengan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, maka cukup kita tambahkan huruf S supaya menjadi bentuk plural. Contohnya adalah radio. Radio, akhirannya huruf O. Sebelum huruf O adalah huruf I alias huruf vokal. Ya, radio, karena awalannya adalah sebelum huruf O adalah huruf I, maka kita rubah menjadi radios. Cukup tambahkan S, radio, radio. Zoo, kebun binatang, akhirannya huruf O. Sebelum huruf O itu adalah huruf O lagi, maka bentuk pluralnya adalah zoos. Cukup kita tambahkan huruf S. Bentuk ketiga anak-anak selanjutnya adalah bentuk yang ketiga, yaitu mengubah singular menjadi plural, yaitu dengan menambahkan IES
atau IES. Bentuk ini biasanya dipakai untuk bentuk nouns, kata benda yang belakangnya huruf Y. Namun, ada catatan atau aturan yang harus kita ketahui. IS ini catatan untuk penggunaan penambahan huruf IES ini atau IS ini pada huruf Y adalah kita harus memperhatikan huruf sebelum huruf Y. Apabila huruf sebelum huruf Y itu adalah huruf konsonan atau huruf mati atau huruf-huruf selain A, I, U, E, O, ya, maka kita tambahkan IES, IES. Ya, contohnya adalah story. Kata story. Story, huruf akhirnya Y. Sebelum Y itu adalah huruf R. Ya, maka untuk model kata story kita tambahkan IES menjadi stories. Contoh kedua, kata city. City, ya, terakhirnya adalah huruf Y. Tapi di awal huruf Y, huruf sebelum huruf Y adalah huruf T alias konsonan. Nah, setiap diawali dengan huruf konsonan, maka kita tambahkan dengan IES atau IES. City berubah menjadi cities. Contohnya lagi, berikutnya. Contoh berikutnya, kata lady. Lady. Ya, kita perhatikan sebelum huruf Y adalah huruf D. D. Ya, maka karena itu huruf konsonan, bentuk pluralnya adalah kita tambahkan IES atau IS menjadi ladies. Sebelumnya untuk nouns atau kata benda yang akhirnya huruf Y apabila diawali dengan huruf hidup atau huruf vokal, contohnya A, I, U, E, O, maka kita cukup tambahkan huruf S saja. Ya, untuk nouns yang akhirnya huruf Y, kemudian sebelum huruf Y itu diawali dengan kata atau huruf hidup A, I, U, E, O, maka cukup kita tambahkan huruf S pada nouns tersebut untuk menjadi bentuk plural. Contohnya adalah boy. Boy. Ya, sebelum huruf Y diawali dengan huruf O, maka bentuk pluralnya adalah kita cukup tambahkan huruf S menjadi boys. Atau mungkin kata toy. T-O-Y. Ya. Sebelum huruf Y adalah huruf O, maka bentuk pluralnya kita cukup tambahkan dengan huruf S jadi toys. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian perhatikan video pembelajaran hari ini, coba kita akan berlatih mengubah bentuk singular, bentuk tunggal menjadi bentuk plural. Ya, kalian bisa buka buku LKS kalian halaman 31. Ya, kalian lihat halaman 31 ada bagian writing, menulis. Ya, di situ ada 10 kata dalam bentuk singular, dalam bentuk tunggal. Coba kalian rubah menjadi bentuk plural, jamak. Ya, ingat tadi ya, ada yang ditambahkan S, ada yang ditambahkan ES, ada pula yang ditambahkan IES, IES, ya, IES. Silahkan rubah, kemudian kalian tulis dalam buku LKS, kemudian difoto dan kirimkan ke Ustadz. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.